Makin hari, kayaknya makin banyak aja nih varian virus corona yang ditemukan. Katanya ada yang bisa menimbulkan gejala berat. Ada juga yang lebih mudah menularkan dibanding virus corona yang sebelumnya. Dari situ jadi banyak nih yang bertanya-tanya, "Dok, kenapa ya virus corona ini bisa bermutasi?" Nah, makanya di kesempatan kali ini saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi jangan kemana-mana ya, tonton videonya sampai selesai. Halo, saya Dr. Renate dari Halo Dokter. Sama seperti virus lainnya, virus corona penyebab COVID-19 juga bisa mengalami mutasi. Mutasi virus sebenarnya merupakan suatu proses yang memang bisa terjadi, terlebih jika penyebaran dan replikasi virus terus terjadi. Bahkan, sampai saat video ini dibuat, sudah ditemukan setidaknya 6 varian mutasi virus corona, yaitu Alpha, Beta, Gamma, Delta, Lambda, dan Kappa. Tiap varian tersebut punya karakter atau cara kerja yang mirip-mirip, tapi apa bedanya? Katanya ada yang lebih mudah menular, ada juga yang lebih mudah menimbulkan gejala berat. Nah, dari segitu banyaknya varian virus yang ada, mungkin terbesit pertanyaan di pikiranmu. Kenapa sih virus corona bermutasi? Kok bisa ya? Dan apa dampaknya? Tenang, akan saya coba jelaskan semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu, saya juga mau kasih sedikit info nih. Kalau kamu mau nanya langsung ke dokter untuk dapat informasi lebih spesifik seputar mutasi virus corona ini, ataupun masalah kesehatan lainnya, kamu bisa loh memanfaatkan layanan telemedicine dengan chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Pilihan dokternya banyak, mulai dari dokter umum hingga dokter spesialis pun ada, lengkap lagi. Respon dokternya juga cepat, gak lebih dari 5 menit. Pertanyaan yang masuk biasanya udah terjawab. Udah gitu penjelasan dokternya mudah banget dimengerti dan tetap akurat secara medis. Nah, kalau kamu mau nanya sesuatu yang personal banget, gak usah ragu ya. Chatmu terjamin kok kerahasiaannya. Yang bisa baca ya cuma kamu sama dokternya. Terus nih, seandainya dari sesi konsultasi ternyata kamu butuh pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa bantu arahin kamu loh untuk buat janji konsultasi dokter dan rumah sakit terdekat dari rumahmu. Langsung lewat aplikasi Halo Dokter. Praktis banget kan? Makanya, yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, sekarang saya akan jelaskan mengapa virus corona bermutasi. Jadi, mutasi virus itu sendiri artinya adalah perubahan pada materi genetik virus yang dapat memengaruhi struktur atau cara kerja virus. Hal ini bisa terjadi saat virus sedang mereplikasi dirinya di dalam sel tubuh manusia. Nah, virus corona termasuk jenis SARS-CoV-2, merupakan jenis virus RNA atau ribonucleic acid, yaitu virus dengan materi genetik berantai tunggal. Karena struktur inilah, virus corona diketahui lebih mudah mengalami mutasi. Sebenarnya, frekuensi mutasi virus corona diketahui cukup stabil. Bahkan nggak lebih cepat daripada virus influenza yang terkenal sering bermutasi hingga vaksinnya pun perlu diganti setiap tahun. Tapi ya, gimana pun mutasi ini tetap bisa menimbulkan beberapa dampak dan risiko. Salah satunya pada proses penyebaran virus. Walaupun kebenarannya belum bisa dikonfirmasi 100%, dipercaya mutasi ini bisa membuat SARS-CoV-2 jadi lebih mudah menular. Udah gitu, kalau penyebaran virus gak kunjung terkendali, terlebih kalau prokes kendor terus, ya mutasi virus corona jadi makin gampang terjadi. Bukan gak mungkin variannya jadi tambah banyak, dan lama-lama siklus ini jadi lingkaran setan yang semakin sulit untuk dihentikan. Makanya supaya itu nggak terjadi, prokes harus tetap disiplin, vaksinasi perlu dijalankan. Menurut WHO, kebanyakan mutasi virus sih nggak punya banyak dampak terhadap kemampuan virus dalam menyebabkan infeksi dan penyakit ya. Tapi pada praktiknya bukan berarti nggak bisa berdampak juga. Hal ini bergantung pada perubahan yang terjadi pada varian virus yang bermutasi. Mutasinya itu di materi genetik virus bagian mananya nih. Ada perubahan yang bisa memengaruhi penyebaran, baik jadi lebih mudah menyebar atau malah jadi nggak segampang itu buat menyebar.
Ada juga perubahan yang memengaruhi keparahan. Jadi ada varian yang bikin infeksi yang lebih parah, ada juga malah lebih ringan. Ujung-ujungnya ya balik lagi sama di mana dan bagaimana proses mutasi yang terjadi. Selain itu, keparahan gejala juga dapat dipengaruhi oleh faktor usia dan ada atau enggaknya penyakit penyerta. Terus dok, gimana dong soal vaksin? Ada nggak dampak mutasi virus terhadap efektivitas vaksin? Nah, sebelum saya jawab pertanyaan itu, nggak bosan-bosan saya mau ngingetin buat kamu yang lagi nonton untuk subscribe YouTube channel Alo Dokter. Nyalain juga ya lonceng notifikasinya, biar setiap ada video informasi kesehatan terbaru dari Alo Dokter, kamu bisa langsung dapat update. Sekarang, balik lagi soal vaksin. Kamu nggak perlu khawatir, soalnya sejauh ini vaksin yang sudah ada terbukti masih mampu memberi perlindungan dari beragam varian virus corona yang ada saat ini. Bahkan, beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa gejala COVID-19 pada pasien yang telah mendapatkan vaksin cenderung lebih ringan. Jadi kalau fisikmu memungkinkan untuk bisa divaksin dan kalau sudah dapat giliran vaksin, sebaiknya tetap lakukan vaksinasi sesuai anjuran ya. Yang lagi-lagi perlu ditekankan, jangan sampai kendor menerapkan protokol kesehatan ya, sekalipun kamu sudah divaksin. Mutasi virus corona memang nyata adanya, tapi nggak usah dianggap berita tentang ini sebagai sesuatu yang nakut-nakutin. Lebih baik jadiin fakta tentang mutasi virus corona ini sebagai pengingat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, seperti rajin cuci tangan, kenakan masker dan jaga jarak aman. Terus kalau kamu sewaktu-waktu mengalami gejala COVID-19 seperti demam, batuk, sesak nafas, nyeri otot, sakit tenggorokan, nyeri dada, anosmia atau kehilangan fungsi indera penciuman maupun disgeusia atau gangguan fungsi perasa di lidah, apalagi kalau ada riwayat kontak erat dengan orang yang positif COVID-19, segera konsultasikan diri ke dokter. Lalu, lakukan pemeriksaan COVID-19 seperti tes antigen atau PCR. Kemudian isolasi mandiri dan jika hasilnya positif, laporkan ke puskesmas atau dokter supaya bisa mendapatkan pendampingan medis dan pengobatan diperlukan. Oke? Semoga dengan menjalankan ikhtiar berupa vaksinasi dan penerapan prokes yang disiplin, kapanpun dan dimanapun kita berada, angka penyebaran COVID-19 bisa semakin menurun, sehingga pandemi pun segera berakhir ya. Well, kayaknya sampai situ dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa bikin kamu lebih paham ya tentang mengapa virus corona bermutasi. Kalau kamu punya topik lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, tulis di kolom komentar ya. Terus kalau ada pertanyaan, langsung aja chat dokter di aplikasi Alo Dokter. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.